Hai. So, gue itu excited banget sama proyekan gue di video kali ini. Karena gue tuh emang udah dari lama banget pengen punya tote bag, desain gue sendiri, hasil karya gue sendiri gitu. Tapi ya emang baru kesampaian aja sekarang. Gue dapet ide two-tone tote bag ini itu dari Pinterest. Dan gue juga banyak dapet ide dari tutorial pembuatan tote bag yang lain dari YouTube, dari TikTok. Kenapa gue milih two-tone atau dua warna untuk tote bag gue? Kenapa nggak satu warna aja gitu? Karena gue pengen punya tote bag yang nggak ngebosenin tapi tetap netral warnanya gitu. Yaudah, langsung aja ke video pembuatan tote bagnya. Alright, untuk bahan-bahan yang gue pakai itu ada kain kanvas. Di sini gue pakai bahan kanvas yang lumayan tebal dan kaku. Gue beli dua warna, ada warna hitam dan warna krem. Lalu ada bahan untuk furing bagian dalam tas. Sebenarnya ini kain gue gunain untuk background, tapi berhubung bahan kain ini cocok untuk dijadiin lapisan furing, ya jadi gue pakai aja. Untuk bahan furingnya ini gue pakai bahan belacu. Ada kertas pattern atau pola yang gue buat sendiri by the way. And last but not least ada cat akrilik dan kuas warna hitam dan putih. Ini ada detail dari pola yang gue pakai. Please don't making fun of it, karena gue buat ini sendiri dan gue masih belajar untuk buat pola jahitan. Step pertama adalah gue cetak pola jahitan pada bahan. Karena pola jahitan yang gue pakai di sini itu belum sama seam allowance, jadi gue harus gambar lagi nih manual di bahan kanvasnya. Seperti yang bisa dilihat di video. Gue kasih seam allowance sekitar 1-1,5 cm diukur dari bagian terluar pola. Untuk yang strap hanya sisi lebar yang dikasih seam allowance-nya aja. Lalu polanya gue sematin jarum pentul biar nggak kemana-mana dan setelah itu dipotong. Untuk lo yang juga lagi belajar buat pola jahitan sendiri sama seperti gue, saran gue saat lo buat pola jahitan udah termasuk sama seam allowance-nya. Jadi lo nggak perlu gambar-gambar lagi dan kerja 2 kali. Setelah ini gue juga lakuin hal yang sama pada bahan kanvas yang warna hitam, tapi yang bagian pocketnya nggak dipakai. Di sini gue nyetak dari bahan yang tadi karena gue malas nyetak dari pola yang mengharuskan gue kerja 2 kali. Dan setelah semuanya selesai dipotong, di sini gue ada 2 bahan untuk bagian body, 1 bagian pocket warna krem, 2 bagian strap, dan jangan lupa 2 bagian body untuk furingnya. Step selanjutnya adalah mengerjakan bagian pocketnya terlebih dahulu. Gue lipat ke dalam bagian atas pocket setengah dari ukuran seam allowance ya, lalu dilipat sekali lagi seperti yang gue lakuin di video. Lalu gue sematin jarum pentul dan gue jahit tepat di tengah bahan yang dilipat tadi. Kalau udah kayak gini jadinya. Lalu untuk bagian pinggir lainnya gue lipat ke dalam setengah dari ukuran seam allowance-nya ya, tapi cukup sekali aja. Nah ini nggak dijahit, belum dijahit. Gue sematin jarum pentul dulu karena gue mau setrika lipatannya supaya rapih dan gampang saat dijahit nanti. Nah ini sebenarnya bisa di skip sih nggak apa-apa, lo bisa langsung jahit aja. Habis itu bagian pocket tadi diletakin aja di atas bagian body tote bagnya dan gue letakin tepat di tengah-tengahnya. Kalau lo notice, ya bener gue lipet dulu 2 bagian ini untuk mastiin garis tengahnya. Dan setelah itu gue sematin jarum pentul lagi dan dijahit kecuali bagian atas dari pocketnya. Nah ini udah selesai seperti yang bisa dilihat di sini gue jahit 2 kali. Dan apakah ini wajib dijahit 2 kali? Sebenarnya enggak juga. Jahit sekali pun nggak masalah, tapi gue cuma ingin memperbagus aja. Selanjutnya bagian body yang sudah terjahit pocket itu diletakkan terbalik di atas bagian body tote bag yang lain seperti yang di video. Dan jangan lupa diratakan satu sama lain. Karena di sini terlihat jelas garis seam allowance-nya, jadi gue tinggal sematin jarum pentul di semua sisinya kecuali di bagian atas tote bagnya ya. Kemudian dijahit bagian pinggir dan bawahnya aja. Next step, I wanna box the corner
Caranya, dari ujung bagian bawah tas, gue ratain dulu garis antara bagian pinggir dan bawah tas hingga berbentuk segitiga seperti ini. Lalu dari sana gue ukur sekitar 6 cm, gue sematin jarum pentul dan dijahit. Dan lakuin hal yang sama pada sisi yang satunya. Lalu move on ke bagian strap. Sisi kanan kiri dari strapnya gue lipat sekitar 1-1,5 cm ke arah dalam seperti ini. Jika lipatannya sudah sama rata, gue lipat lagi menjadi 2. Habis itu gue sematin jarum pentul and I sew that all around. After that, it'll look like this. Step selanjutnya adalah penggabungan dari semua bagian yang udah gue kerjain sebelumnya. Caranya di sini gue masukin bahan furingnya dulu ke dalam dan perhatikan untuk bahan furing itu nggak perlu dibalik seperti yang bahan luar. Biarin tepi yang terlihat jahitannya itu tetap di luar. Lalu lipat ke arah dalam seam allowance untuk bagian atas tas yang berbahan kanvas. Dan yang berbahan furing itu dilipat ke arah luar seperti yang gue lakuin di video. Pastiin garis pinggir dari kedua bahan itu ketemu ya. Lalu tinggal digabungin aja dan gue sematin jarum pentul. Lakuin proses yang sama pada sekeliling tasnya. Sebenarnya gue lihat tutorial-tutorial lain tentang pembuatan tote bag, terutama untuk bagian penggabungan antara furing dan bahan luarnya. Dan menurut gue itu terlalu sulit dan ribet aja. Walaupun hasilnya emang kelihatan lebih rapi dan kokoh jahitannya. Tapi akhirnya di sini gue pakai cara yang lebih mudah dan terbaik versi gue sendiri. Dan hasilnya pun gak beda jauh. And after done, it'll look like this. Ini gue gak jahit dulu karena gue mau pasang bagian strapnya agar nanti saat jahit itu sekalian. Karena di tiap ujung strapnya itu udah gue kasih batas, jadi gue tinggal masukin strap tersebut ke dalam antara bahan kanvas dan bahan furingnya hingga sebatas garis. Nah, untuk letak strapnya itu sekitar 3,5 cm diukur dari batas pinggir atau bisa disamaratakan dengan bagian pocket. Dan lakuin hal yang sama pada bagian strap yang lain. Setelah itu langsung gue jahit mengeliling. Ini hasil akhirnya setelah terjahit rapi. Nah, karena tote bagnya polos banget, gue mau kasih gambar sesuatu di tote bagnya. Awalnya gue bingung kan mau kasih gambar apa. Tapi gue nemu nih gambar ini di Pinterest dan it looks cute. But I have a baddie vibes and sad at the same time. So I like it. Akhirnya gue mutusin untuk gambar ini aja. Kalau lo udah nonton video gue yang sebelumnya tentang gue ngecat baju, di sini prosesnya sama aja. Gue udah gambar dulu polanya di bahan, lalu abis itu tinggal gue tebelin dengan cat akrilik. Dan ini nih, jangan lupa kasih tatakan di dalamnya, entah itu kertas ataupun papan atau triplek terserah, supaya catnya itu nggak rembas ke bahan yang di bawahnya. Kalau lo nanya kenapa nggak dikasih zipper atau kancing di tasnya, well, pada saat gue buat tas ini gue belum belajar cara pasang kancing dan mesin jahit gue itu nggak ada sepatu jahit yang khusus untuk jahit sleting. Tapi saat gue jual tote bag ini ke temen gue, beruntungnya gue udah bisa pasang kancing magnet. Jadi tote bag yang gue jual itu ada kancingnya deh. Lo nggak salah dengar, gue emang jual tote bag ini. Gue juga jual tas root dan bisa di custom gambar.
And here's the final result. Okay guys, I think that's enough for this video. Don't forget to like, comment, and subscribe if you enjoy it. And I'll see you on my next video. Bye!